Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang penuh kasih, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, Tuhan yang bersama dengan kami, dan firman-Mu biarlah menjadi kekuatan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari bahan yang sudah ditetapkan, yaitu dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita rasakan kalau kita sedang menanti kekasih kita? Pasti ada rasa rindu, rasa ingin ketemu gitu ya, berdebar-debar bahkan. Dan kalau kekasih kita akan pulang, kita pasti akan senang sekali. Tidak ada orang yang menanti kekasihnya begitu dikabari akan pulang kok malah ketakutan. Itu pasti nggak ada, pasti ada yang salah di situ. Nah, demikian juga Bapak Ibu, ketika kita menanti Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita akan menanti dengan gembira, dengan senang karena yang kita kasihi itu akan kembali, ataukah kita menanti dengan ketakutan? Nah, ini yang menjadi perenungan kita, karena seringkali kita menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita bicara soal Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita kemudian menjadi takut. Kenapa? Karena gambarannya kan horor gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan orang-orang Kristen perdana, orang-orang Kristen awal itu sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mereka sehari bisa 3 kali menanti-nantikan, pagi, siang, sore, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan itu sesuatu yang menggembirakan. Nggak mungkin tidak menggembirakan kalau itu dinanti-nantikan. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama dan menjadi tema pada kesempatan kali ini, yaitu menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan kegembiraan. Kenapa? Karena kita akan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selamanya. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tadi disebutkan Rasul Paulus memberi penghiburan kepada orang-orang di Tesalonika. Karena pada waktu itu mereka yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu bertanya-tanya bagaimana dengan saudara-saudara mereka yang sudah mati. Ya, akankah mereka juga bersama-sama dengan Kristus nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali? Oleh karena itu di ayat yang ke-13 disebutkan supaya mereka tidak berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka punya pengharapan. Kenapa? Ayat 14 disebutkan, karena kalau Tuhan Yesus telah bangkit, maka mereka yang mati di dalam Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan, akan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi tidak akan hilang. Bahkan kalau kita perhatikan orang yang mati itu di dalam Alkitab, kata yang sering kali dipakai adalah tidur, ya, orang yang tertidur. Jadi untuk menggambarkan bahwa mereka tidak akan selamanya mati, mereka akan bangkit. Ya. Dan juga disebutkan Bapak Ibu, tempat pemakaman orang-orang Kristen perdana itu disebut sebagai koimeteria.
Ya, dari kata ini kemudian muncul cemetery gitu ya. Artinya apa? Yaitu tempat untuk tidur. Untuk menggambarkan apa? Bahwa mereka akan dibangkitkan, mereka akan bersama-sama dengan kita dan juga bersama-sama dengan Tuhan untuk selamanya. Nah, satu hal yang menarik dari ayat ini kemudian adalah apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Ya. Di mana kita dan juga kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Apakah itu sesuatu yang horor atau enggak? Yang jelas enggak horor, itu sesuatu yang sukacita. Itu dipakai Tuhan, dipakai Rasul Paulus untuk menghiburkan jemaat kok. Ya, ayat 16 sampai 17 kalau kita baca urutannya ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang, akan turun bersama dengan para malaikat. Lalu apa? Orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan, ya. Baru kemudian kita yang hidup ini akan diapakan? Apakah di situ dikatakan akan dimatikan? Enggak kan? Kita yang hidup di ayat 17 dikatakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka, yaitu dengan orang-orang yang dibangkitkan itu, menyongsong Tuhan di angkasa dan akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ya. Jadi kita yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang akan diubah, memang mendapatkan tubuh kemuliaan, ya, dan itu bersama-sama dengan Kristus selamanya. Bukankah itu sesuatu gambaran yang indah sekali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ya. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan bersama. Ini yang menjadi pengharapan untuk kita bersama, bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Nah, ada sedikit catatan mengenai ayat ini ya, karena beberapa mungkin kita juga pernah mendengar ada beberapa pengajaran yang menyampaikan berangkat dari ayat ini dipakai sebagai dasar untuk pengajaran mengenai pengangkatan gitu ya, atau the rapture. Bahkan ada filmnya ya, The Life Behind. Itu menceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang maka orang-orang Kristen akan diangkat, lalu timbul penganiayaan besar, baru kemudian setelah sekian lama Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, jadi itu yang diajarkan dalam pengajaran ini, dan mungkin kita pernah mendengar atau mungkin ada saudara-saudara kita yang punya keyakinan semacam itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang ayat ini menjadi landasan untuk pengajaran yang semacam itu atau tidak? Nah, begini sebagai responnya. Ya, ajaran tentang pengangkatan dengan model seperti itu, bahwa setelah diangkat kemudian masih ada zaman penganiayaan dan sebagainya, itu baru muncul pada tahun 1840-an ya, dengan tokohnya yang bernama John Nelson Darby. Memang kemudian dia memakai banyak kutipan ayat suci dan kemudian membagi periode-periode waktu, makanya model ini disebut sebagai model dispensasional gitu ya, yang berangkat dari membaca kitab Wahyu secara harafiah, lalu kemudian menyatakan bahwa ada pengangkatan untuk orang-orang Kristen ketika Tuhan Yesus datang, lalu yang terjadi yang masih tinggal akan menghadapi penganiayaan. Tapi begini, memang ya, orang bisa mengambil banyak ayat kitab suci, tapi banyaknya ayat kitab suci itu tidak membuat itu menjadi alkitabiah. Jadi jangan suka terkecoh dengan ayatiah, itu belum tentu alkitabiah. Ini berkali-kali saya sampaikan. Alkitabiah itu harus melihat sebuah ayat dalam sebuah kitab tertentu, digali dengan sungguh-sungguh apa maknanya di dalam kehidupan pada waktu itu, baru kemudian dihubungkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Itu yang disebut alkitabiah. Jadi banyaknya ayat tidak menjadi jaminan sebuah ajaran itu alkitabiah. Ya.
Dan kalau kita perhatikan yang lebih jelas lagi, orang-orang Kristen perdana tidak punya pemahaman semacam itu. Para bapak gereja tidak punya pemahaman semacam itu. Ya, pahamnya sebenarnya sederhana sekali, seperti yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga yang selalu dinanti-nantikan oleh orang Kristen mula-mula, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, yaitulah akhir zaman, yaitulah kedatangan Tuhan. Ya, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan, kemudian yang hidup akan diubah, lalu bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sesederhana itu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya sampaikan semacam ini supaya kita tidak bingungan atau tidak kagetan ketika ada beberapa pengajaran yang kita baca ataupun kita lihat atau kita dengar yang kemudian membuat kita menjadi bingung. Sederhana saja, ketika orang-orang Kristen perdana menanti-nantikan kedatangan Tuhan, waktunya tidak diketahui dan mereka juga tidak membuat hitung-hitungan, entah itu 1000 tahun atau apa gitu ya, yang dipahami secara harafiah. Mereka tidak mengetahui kapan waktunya, tetapi mereka menanti dengan sungguh-sungguh. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu sesuatu yang menggembirakan untuk mereka karena mereka akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Nah, lalu apa arti pentingnya untuk kita sebagai penutup ya? Ada 3 hal yang akan kita simpulkan, bahwa apa yang kita baca tadi adalah sebuah cara Rasul Paulus untuk menghibur umat. Ya, di ayat 18 disebutkan bahwa karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi mereka dikuatkan justru ketika diyakinkan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan mereka yang sudah meninggal akan dibangkitkan dan mereka yang hidup akan bersama-sama diangkat untuk bersatu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi penghiburan untuk kita. Kenapa? Karena kita menjadi jelas sekali bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada dalam persekutuan bersama dengan Dia. Tidak ada suatu kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, ya toh? Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 Rasul Paulus juga menyampaikan hal yang sama. Tidak ada satu kuasa pun, bahkan maut sekalipun, yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Artinya ketika kita hidup, kita ada dalam rengkuhan kasih Kristus. Ketika orang mati, dia juga ada dalam rengkuhan kasih Kristus. Dan kita menantikan bersama-sama saat di mana kita akan dibangkitkan atau kita juga akan diangkat bersama dengan saudara-saudara kita, menikmati persekutuan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Ini menjadi kekuatan kita untuk terus bertahan, ya. Dan yang kedua, kita semua menanti persekutuan kekal bersama dengan Kristus itu saat Ia kembali. Seperti dengan orang-orang Kristen pertama yang senantiasa menanti, kita juga menanti. Nah, yang ketiga yang perlu kita renungkan, cara kita menanti gimana? Ya, kita menanti dengan kesungguhan, kita menanti dengan berjaga-jaga, kita menanti dengan keseriusan hidup di dalam Tuhan. Dan yang lebih penting, karena kita selalu berada dalam persekutuan bersama dengan Kristus, marilah kita juga mencerminkan persekutuan dengan Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahwa kita bersama dengan Kristus, kita menghadirkan kasih Kristus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dan senantiasa merengkuh kita dengan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh kami renungkan pada saat ini, dan biarlah ini menjadi berkat untuk kami, untuk senantiasa dikuatkan bahwa hidup kami tidak sia-sia karena ada Engkau yang senantiasa menyertai dan merengkuh kami. Dan biarlah ini yang menjadi kekuatan kami untuk terus melangkah hingga akhirnya kami dipersatukan bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.